Wisolomita. Suara saya jelas? Hadir, Pak. Habibur Rahman. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Suara saya ini ya, bagus ya, jelas ya? Jelas, Pak. Dian Hardianto. Hadir, Pak. Ivan Setiawan. Mauli Mevia Arafat. Hadir, Pak. Ahmad Novandi. Adrian Pardomuan. Hadir, Pak. Putri Edina. Hadir, Pak. Dia Arsil Paraswati. Hadir, Pak. Adip Wicaksana. Hadir, Pak. Arif Gabrin. Aulia Ramadina. Rizky Ainul Zahro. Hadir, Pak. Sudah berapa ini? Masih 40 ya. Kemarin itu acara wisuda semua hadir ya? Fauzan, Desi Amelia, Hadir, Pak. Putri Ana Dwi Wulandari, Hadir, Pak. Wahyu Nurani Masito, Eza Hadir, Pergi, Pak. Rama Anugrah, Faza Salsabila, Ramanugar hadir, Pak. Hadir. Francisca, Hadir, Pak. Dea Valentina, Hadir, Pak. Melisa. Siapa yang ditanya nih? Habibur Rahman. Hadir, Pak. Kemarin datang ke PPSDK, Habibur Rahman. Tidak, Pak. Oh, itu berapa orang yang di ini aja yang ditunjuk atau gimana? Yang di Bandung aja, Pak. Oh iya, yang di Bandung ya. Kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai tatap muka ya di tempat lain juga ya, SMP, SMA. Kemungkinan kalian ada persiapan disuruh ke Bandung mungkin ya, kurang tahu juga saya nih. Perkiraan UTU setelah UTS paling ya, setelah UTS itu ada ya dipersiapkan aja kalau udah disuruh ke Bandung. Tapi ya belum siap kayaknya pandemi gini. Siapa orang Bandung kemarin acaranya? Coba saya belum tahu kemarin teh. Modelnya beda soalnya. Ya siapa ini? Ya. Dia, Pak. Dia Yang ya, hadir dia. kemarin. Ya soalnya wisudanya modelnya beda dengan tahun kemarin ya. Jadi tahun kemarin tuh ada pertama yang dosen itu di bangku-bangkunya itu udah tersedia ya, ada nama-namanya. Ini kayaknya dibagi gitu. Ada yang saya Pak Budi di luar. Itu apa? Ya beda lah pokoknya kemarin. Berapa orang kemarin dia yang hadir? Yang Kemarin dari yang angkatan 2020 ya? angkatan 2020-nya 9 orang, Pak. 9 orang. Tugasnya? Ada tugas atau suruh hadir aja? Tugasnya itu, Pak, jaga stand prototype itu. Stand prototype ya. Ya, sama ngebagiin souvenir dari HMMI. Jangan saya dari Jakarta itu ya. Tetap apa belum koordinasinya belum ini ya, belum. Jadi saya termasuk yang karena jadwal saya kan di minggu itu Kamis Jumat ya di PPSDK ya. Saya kira modelnya seperti tahun kemarin itu ada kursi-kursi nama harusnya gitu kan, privilege buat dosen itu ada. Terus setelah acara baru ada yang bagian MOU dengan kerjasama dengan unit-unit di perdagangan atau di kementerian lain.
Gimana kesan-pesannya tuh coba dia siapa? Rame ya acaranya, sukses ya. Rame, Mbak. Mungkin baru pertama kali juga ikut acara wisuda gitu. Baik ya, masih kurang nih ya. Saya teh biasanya 50 nih, 43, 45 keluar masuknya. Pada kemana? Faujan hadir, Faujan? Hadir, Pak. Faujan hadir juga kemarin di ini PPSDK. Pak ikut juga. Ikut juga. Iya. Tapi lihat saya kan ada kan? Yang lain ketemu dengan saya angkatan 2020. Tugasnya gimana kemarin tugas video pembelajaran? Masih bingung atau gimana? Dikerjain kan ya? Minimal ditengok lah tugasnya. Karena apa? Setiap dosen kemarin diwajibkan untuk memberikan, karena ada acara gladi resik dan wisuda, memberikan video pembelajaran. Jadi saya kasih video singkat aja mengenai thermal sensor. Dari digital thermometer itu nama sensornya apa gitu. Dia sebagai instrumen ukur. Saya beberapa yang harus dijawab. Sensor yang digunakan apa, termokopel, kemudian cara kerjanya bagaimana, dia menggunakan prinsip efek listrik, ada yang terkait dengan efek listrik itu ada efek Seebeck, Thomson, Joule, seperti apa itu dijelaskan sampai pengambilan data gitu. Jadi saya video pembelajaran itu sebenarnya lebih selain prinsip kerja juga bagaimana cara mengkalibrasinya. Ya, juga korelasi hubungan antara yang dibandingkan, ada perhitungan linearitasnya juga kalau bisa sampai sejauh itu gitu. Kalau bagi yang mengerjakan detail itu lebih bagus gitu. Ini gimana ini belum naik ini jumlahnya nih 42 45 terlalu pagi ya, kita tunggu 2 menit lagi. Berjalan, saya mempersiapkan juga. Rosi Aulia. Hadir, Pak. Aryananda Putra. Hadir, Pak. Mana yang belum? Siapa? Rizky Amelia sudah ya? Rizky Amelia. Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak, baru masuk. Ada kendala sinyal tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu yang lain. 43. Linda Setiabudi Anugrah Arti. Hadir, Pak. Ada. Ini ya kalau pakai video on semua ini ya jaringannya nggak bagus ya. Tapi kalian di awal-awal tuh pertemuan pertama itu pakai video on itu lebih. Jadi saya juga bisa. Tapi ya nanti kendala di sinyal sih ya. Muhammad Iqbal sudah tadi ya. Ada lagi nggak yang lain? Baik ya, mungkin kita mulai sambil jalan. Nanti juga saya juga minta interaktif. Kuliah hari ini saya coba untuk masuk kepada elektromekanik sensor ya. Prinsip kerja berdasarkan elektromekanik ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai thermal sensor dan fluida sensor ya. Sekarang kita masuk kepada elektromekanik sensor ya. Saya beri contoh di sini ada penggunaan sensor load cell ya. Baik itu di dalam suatu elemen sistem instrumentasi dengan sistem kendali, tentunya ada Arduino, PLC ya. Bisa dilihat di gambar. Kemudian instrumen yang menggunakan prinsip kerja elektromekanik juga ini kita lihat sudah kita banyak kenal ya. Timbangan
keseimbangan elektronik, digital elektronik, sampai ke analytical balance ya. Ini contoh yang menggunakan prinsip kerja elektromekanik. Kita tinjau lagi sekarang electromagnetic sensor yang digunakan di dalam elemen sistem instrumentasi industri ya. Nah, dimulai dari sensor ya. Di sini kita bisa lihat. Saya coba pointernya dulu. Suara saya jelas ini pagi ini ya. Ini ada sensor load cell ya di gambar sebelah kiri untuk microcontroller PLC ya. Kemudian yang di Arduino juga ada load cell ya. Tentunya dengan konstruksi yang berbeda tapi secara prinsip kerjasama. Kemudian apalagi di rekayasa sinyal ya, rekayasa sinyal yang menggunakan PLC ke sensor. Kemudian sini kalau di Arduino ada penguat HX yang kita kenal dengan HX 711 ya. Sehingga dia bisa berkomunikasi ke sistem kendalinya. Jadi elemen sistem instrumentasi itu dimulai dari elemen pengindera, nih, elemen pengindera. Sensor load cell ya. Jadi kita jabarkan bagaimana prinsip kerja secara elektromekanik. Ya. Ini elemen pengindera ya. Tadi ada kalau dia diteruskan kepada fungsi selanjutnya, dia misalkan ke sistem kendali, ya, itu bisa dilanjutkan kepada aktuator juga nanti ada ini ya, ada prinsip yang elektromekanik juga ya, prinsip kerja yang secara elektromekanik karena dia sensor itu sebagai sistem sensor, aktuator juga sebagai satu sistem juga. Artinya kalau sistem itu kan dia perlu ada fungsi yang lain ya. Sistem aktuator juga sama dengan sistem sensor ya. Sebagai elemen penggerak ini sensor, dia punya fungsi lain yang dibutuhkan fungsi transmitter ya untuk menguatkan dan filtering sinyal sehingga bisa berkomunikasi dengan fungsi selanjutnya di sistem kendali. Tapi ada juga yang dia sudah dalam bentuk instrumen yang dengan elemen akhirnya udah dalam bentuk penunjukan angka besaran yang diukur ya. Nah, sebelumnya di dalamnya ini kalau dibongkar, pernah bongkar ini enggak? Pernah bongkar electronic balance ini enggak? Dalamnya itu ada strain gauge-nya. Nah, ada yang tahu strain gauge? Nanti kita lihat gambarnya yang lebih baik. Jadi itu sudah sering saya ulang-ulang bagaimana sistem sensor di dalam suatu elemen instrumentasi ya, yang bisa juga ditampilkan dalam bentuk display ya, dan juga angkanya sebagai elemen akhir. Tapi ada juga yang bisa diteruskan. Saya kira jelas ini sudah pernah saya sampaikan ya. Sekarang masih 43-45 ya, belum masuk semua. Baik, ini sebagai pendahuluan ya, bagaimana prinsip dasar transmisi mekanik yang kita kenal itu bisa dibedakan ya. Ada yang menggunakan prinsip gear, drive, belt drive, berarti dia ada beltnya, ada gearnya, ada change drive, ada rantainya, ada touch belt, ada disc drive. Disk drive itu yang hard disk komputer juga tuh kalau kita lihat kan bagaimana pemodelan mekaniknya ya, sehingga dia ada induktansi. Sebenarnya dia merupakan disk yang punya medan magnet juga itu. Kalau udah transmisi mekanik ini kelemahannya adalah kena benturan, kena getaran, gitu. Mudah. Hard disk itu kalau jatuh itu udah ampun ya, hard disk mahal-mahal jatuh itu ya. Apalagi hard disk yang ada di laptop jatuh udah konstruksinya udah berubah. Ya kita memahami dulu bagaimana sebenarnya ini transmisi mekanis harusnya sudah dibahas tuntas di teknologi mekanik ya. Bagaimana perhitungan
kalau dia menggunakan prinsip gear ya, antara 2 gear besar dengan 2 gear kecil ya, 2 gear besar dengan gear kecil, ini dia mempunyai prinsip proses. Di dalam proses itu sebagai orde 0 ya dia. Ini ada perhitungannya, itu energi mekanik yang dihasilkannya. Nah, itu ini seharusnya sudah selesai di teknologi mekanik. Ini semester berapa ini? Paujan semester berapa ini teknologi mekanik? Change drive, touch belt, disk drive. Nah, perlu dibahas lagi, itu ada bab khusus lagi sebenarnya. Saya fokus tapi bisa juga nanti kalau waktunya ada. Prinsip dasar transmisi mekanik, poin-poin pentingnya apa aja. Fokus di bagaimana di sistem sensornya. Jadi nanti dari transmisi mekanik ini bagaimana kita merekayasa ya. Rekayasa menjadi, bukan direkayasa, istilahnya lebih ke membuat satu perubahan dari energi, misalnya energi mekanik ke energi listrik ya. Nah, ya kita namakan rekayasa, boleh rekayasa, sehingga dia menghasilkan perubahan energi listrik ya. Energi listrik. Nah, banyak sekali kita bicaranya udah langsung aja to the point, langsung ke komponen apa nih. Misalkan yang menggunakan prinsip gear drive ya. Kita kenal ada apa ini? Potensiometer ya, potensiometer. Jenis-jenis potensiometer juga banyak ya. Kalau kalian yang sudah di SMK itu, kalian semua SMA ya. Potensiometer geser, ada yang rotasi, ada yang translasi ya kan. Nah, di sini ada simbol-simbolnya, ada resistor ya. Mungkin dia perubahannya resistif ya, kategori resistif. Nanti lebih mudah kebesaran listrik ya. Kemudian yang ini deformasi bentuk ya. Lebih ke ya ini sebenarnya transmisi mekanik ketika ada satu beban, tekanan dan lain sebagainya, ini terjadi deformasi bentuk. Bagaimana kita mesti merubah, kita rekayasa ke dalam sinyal elektrik ya, kita menggunakan jembatan Whitestone ya kan. Kalau potensio dia biasa secara langsung sudah kayak ini masuk orde ke 0 ya. Orde ke 0 itu ketika ada satu seperti mekanik ini ya, gear 1 dan gear 2 itu langsung mempengaruhi gear yang di output dari gear awal yang diberikan aksi gitu kan. Itu langsung memberikan aksi, jadi lebih ke secara langsung dia bisa langsung pengubahannya lebih mudah. Kalau ini lebih perlu ada penguat yang dinamakan jembatan Whitestone gitu. Jembatan ntar kita bahas ya, kita jabarkan nih secara umum dulu sebagai pendahuluan ya. Yang perlu kalian, bagaimana sih maksudnya kita membahas elektromekanik sensor gitu kan ya, dari prinsip-prinsip dasar transmisi mekanik ini nih, dari prinsip dasar mekanik ini kita merekayasa menjadi sinyal elektrik ya. Kemudian sensor dengan apa? Dengan prinsip penguatan jembatan Weston, nih contohnya strain gauge. Ini masih apa nih? Masih resistif ya. Ini sifatnya masih resistif. Perubahan deformasi ini menghasilkan perbedaan hambatan sehingga perlu dikuatkan dengan satu jembatan Weston. Kalau ini udah kapasitif ini. Ini juga di awal juga pernah saya terangkan ya. Bagaimana transmisi mekanik antara dua bahan dielektrik yang berbeda ya. Ada muatan-muatan ya, kolom ini dengan jarak antara ini mekanik juga. Saya belum absen ya. Mohon izin absen dulu ya. Sebentar saya lanjut sebentar. Ini tadi dua komponen, dua bahan dielektrik dengan jarak tertentu ya. Ini bisa dimodelkan dalam
model persamaan matematis kapasitansi ya, dan perlu dikuatkan juga ya, ini ada model jembatan kapasitansi ya. Ini rekayasa yang bisa dilakukan di dalam penguatan sinyal ya. Jembatan kapasitansi. Sebentar saya absen dulu. Sambil nunggu yang lain ini berapa nih? 45. Kalau ada pertanyaan nih sebelum saya mau lebih lanjut lebih jauh silakan ya. Wildanun hadir ya. Baru muncul Wildanun Nasipa. Suara saya kurang jelas ya, kurang keras gitu. Sudah, Pak. Saya absen dulu. Saya kemarin dipanggil juga mengenai absen. Ini kalau udah sistem, jadi kita ada. Kalau ini kan sebagai sistem itu harusnya mempermudah kita ya. Artinya apa? Kejujuran sistem juga harusnya dibuat smart system gitu ya. Jadi smart system itu, kita udah berada di kantor, gimana caranya tuh kayak peduli lindungi ya. Kita sudah kedetek ada di mana, udah hadir di kantor gitu kan. Bagus kalau smart system gitu. Ini risikonya kalau, nah ini dia masih loading lokasi coba. Lama lagi. Belum kalau yang gangguan sinyal, paketnya terbatas. Aduh, kumaha ya teh. Masih nyari lokasi ini. Ya sama kayak kejadian itu yang apa di DKI, kalau bikin sistem yang nggak smart, sangkanya kita korupsi ya. Yang apa, yang kejadian yang di anggaran DKI itu ya. Jadi semua masuk dalam satu kategori padahal ya belum didiskusikan itu. Sama nih kita bicara smart sensor, sistemnya harus smart, sensornya harus smart buat membuat suatu sistem sensor yang smart bisa mudah dibaca dengan apa fungsi selanjutnya. Misalkan sistem ya harus smart sensornya gitu. Mempermudah juga gitu. Jangan sampai sistemnya canggih malah merugikan ya. Ada proyek akhir tuh kadang-kadang saya tuh melihat judul-judul yang saya lihat tuh buat apa dibuat misalkan timbangan pegas ya. Itu dibaca nanti bisa jadi display elektronik. Ya dari awal aja mending bikin timbangan yang bisa dibaca secara elektronik gitu kan. Nah, jadi ya, menurut saya agak kurang smart gitu. Jadi timbangan pegas yang udah angkanya penunjukan dipercantik dengan penunjukan display yang kadang-kadang bisa fokus ke yang lain gitu kan. Masih nyari ini ya, masih loading lokasi ini kumahanya. Saya pakai ini dulu ya, wifi-nya dulu ya. Sambil jalan. Sampai di mana tadi? Jadi bisa disambungkan tadi. Jadi ini hubungannya dengan smart sensor ya. Jadi banyak pabrik sensor berlomba-lomba membuat modul amplifier yang cerdas, yang smart, yang bisa berkomunikasi dengan sistem selanjutnya ya. Dengan kalau kapasitasnya dengan cara dikuatkan, STANGATE ada penguat jembatan Weston-nya. Kemarin kita juga belajar komponen op-amp ya. Bagaimana merubah analog ke digital, digital to analog dengan fungsi-fungsi rangkaian op-amp. Nah, memang semua berkembang ya sama sistem-sistem yang ada sekarang itu kan berkembang ya. Kalau bisa sistem yang ada tuh jangan malah merugikan kita. Ya, saya sampai kena teguran belum absen. Padahal saya dari pagi, kadang jam 5 sore udah. Jadi kita sistem di kantor itu masuk jam 8:30. Kalau dosen itu jam 7 sudah harus ada di kantor. Terus tiba-tiba kena teguran Anda tidak hadir gitu kan. Kadang-kadang lumayan juga, nyesek juga. Kita udah usaha pagi datang, pulang paling sore gitu kan. Kalau sini selesai kerja tuh di instansi ada yang jam 4
4:30 di instansi beda-beda ya. Ada paling lama 4:30. Kita kadang-kadang jam 6 maghrib baru pulang. Sampai rumah capek, lupa absen pula. Kena teguran pula. Itu kadang-kadang sistemnya juga harus smart sehingga tidak merugikan orang lain. Membantulah kalau bisa. Baik, ya ini ada yang tahu nih yang terakhir nih. Ini resistif udah tadi udah dijelaskan, dan sebelumnya juga di awal juga bagaimana secara prinsip kerja mekanik ke elektrik dengan prinsip resistif kapasitansi ya. Sekarang ini apa nih terakhir nih? Sebenarnya ada satu lagi ya. Saya absen tuh. Apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Induktansi, Pak. Ya betul. Bentar. Induktansi ini untuk VDT ini ya. Bentar dulu. Ini passwordnya apa ya? Password internet sini nih, saya pakai password sini dulu. Ya ini induktansi ya, induktansi. Jadi maksudnya gimana nih dia transmisi mekanik. Nanti kan ada pergeseran, pergerakan satu kumparan yang mempengaruhi kumparan lainnya. Di sini bisa dilihat ya. Sehingga dia menghasilkan V-out-nya ya. Ada satu kumparan yang bergerak ke kiri, ke kanan ya. Ini mekanik juga nih. Awalnya pergerakan mekanik ya, namanya apa, transisi boleh, perpindahan itu pergerakan ya, sehingga dia menghasilkan medan di sini yang terganggu kan, sehingga menghasilkan V-out. Dan kita jelaskan lebih rinci ini secara sekilas saja bagaimana prinsip dasar transmisi mekanik ya, sehingga menghasilkan sensor yang sudah bisa sinyalnya elektrik. Kumaha ya teh belum bisa absen. Baru kemarin saya dipanggil lagi. Pengaruhnya besar ya kalau absen gini, saya hadir terus di sistem nggak kedetek saya masuk jam 7. Ya akhirnya kenaikan gajinya ditunda. Ya, resiko. Udah itu ada apa? Di stigma pegawai tidak teladan misalkan. Ini lebih bahaya, itu sistem yang nggak smart itu lebih bahaya. Baik ya, itu sebagai pendahuluan ya. Kita masuk nih sekarang nih, udah siap ke sensor resistif ya. Sebenarnya udah pernah disampaikan di awal ya, cuman ini lebih detail, masih 45 orang nih. Kumaha ya bisa absen. Loading location terus ini. Padahal udah pakai jaringan wifi, tadi pakai paket saya juga nggak bisa. Nanti aja tuh saya mesti ngisi nomor NIP lagi, dari ulang lagi nih, 7609252005020101. Oh, mesti dari ulang lagi dia. Kita foto dulu nih. Ini jadi narsis begini ya. Model sekarang tuh. Kalau yang kayak sistem peduli lindungi agak lumayan tuh. Posisi kita udah kedetek lokasinya di mana. Gitu. Oke. Nah, hari Jumat ya. Mesti 2 kali dia. Baik. Berapa orang ini? 45. Kalau kuliah pagi gini ya. Kita masuk berarti ini ya udah kepada sensor resistif ya, yang contohnya adalah potensiometer ya. Kita jabarkan dari awal telah dijelaskan bagaimana prinsip transmisi
mekanik ya, merupakan transducer perpindahan displacement. Terdiri dari ada jenis-jenisnya nih ya. Konstruksi umumnya dia ada beberapa tipe ya, yang termasuk ke dalam potensiometer translasi ya, translasional ya. Kemudian potensiometer rotasi, ya, rotasional. Ya. Jadi pergeseran transisional kan jelas nih ya, dia punya nilai R maksimum ya ketika dia digeser ke kiri, geser ke kanan dengan jarak X, I. Pergeseran ini perubahan X ini dari X dari ini lambang ini ya, tahanan ya. Karena dia translasi mekanik ya dia digambarkan sebesar jarak XI perubahannya, perubahan XI-nya seberapa besar gitu. Nanti pengaruh di EO out, VO. E-nya lambangnya EO ya. Ya, bisa VO, bisa EO. Ini saya dari satu sumber yang sama ya. Sudah sumber lain, jadi ada besaran listrik dengan ada tentunya sudah ada sumber power supply ya, PSU ya, power supply unitnya ada sehingga dia menghasilkan tegangan output dengan pergerakan sebesar XI sampai dia maksimumnya di R maksimum dia menghasilkan PO. Ada rumusnya nanti. Ya, permainan merupakan rekayasa dari E sama dengan I dikali R. Nanti bisa lah kita lihat ya. Perubahan R-nya ini. Pengaruh di VO. Kemudian ini ada konstruksi yang rotasi. Jadi putar seberapa sudutnya nih. Perubahan sudut. Mirip gear juga ya ini ya, transisi memang gear ya. Ini juga gear pergeseran ke kiri ke kanan, cuma ini rotasi sudutnya berubah. Ada single turn, ada multi turn. Jadi bisa di sini R-nya itu yang dikatakan helix ya. Multi turn. Sama ya ini perubahan pergeseran sudut ya. Cuman dia multi sehingga dia menghasilkan satu nilai VO tertentu ya. Dengan power supply-nya juga PSU tertentu. Kemudian ini yang potensiometer multi-turn sudah potensiometer merupakan transducer aktif. Transducer aktif ya. Kemarin pasif ada aktif ya, ada yang memerlukan power. Merupakan transducer yang terbuat dari bahan high resistive ya. Nah, ini bahannya ya, kita konstruksinya karbon, platinum, plastik konduktif. Nah, kalau kalian konstruksi itu kan penting ya dari bahannya ini. Kenapa sih kalau kalian punya radio tiba-tiba rusak, ada yang hancur di bahan-bahannya ini bisa ya, karena faktor umur tadi. Kalau mau digedein suaranya nggak bisa berubah gitu ya. Bisa jadi ya, ada potensiometernya, komponennya ada yang rusak ya. Entah patah, entah umur, entah kesenggol ini. Bahan yang proporsional terhadap panjang bahan tersebut. Ya. Ini linearitasnya ya. Dengan jadi perubahan transaksi jarak XI dari X maksimum terhadap VO yang dihasilkan. Bisa ya, linear. Bisa dihitung secara linear perubahan X akibat potensiometer geser ke kiri dan ke kanan ya perbandingan XI bisa terlihat perubahan tegangan outputnya. Nah, ini konstruksinya ya. Kalian bongkar tuh potensiometer. Dia konstruksinya orang pabrik tuh mendesain potensiometer ya. Jadi diproduksi dalam bentuk ribuan potensiometer ya ini dari konstruksi ini dia buat sedetail mungkin ya. Ada yang dinamakan slip ring kontak, wiper ya. Teknologi mekanik ini ya, transmisi mekanik dulu, dari transmisi mekanik ini nanti arahnya ke perubahan ya.
dari R maksimumnya dari perpindahan jarak yang hasil transmisi mekanik ini ya. Jadi kan prinsip kerjanya adalah sensor elektromekanik ya seperti ini ya. Ada transmisi mekaniknya dulu. Oke, ini contoh untuk potensiometer ya. Jika alat ukur diasumsikan tidak memiliki hambatan zero impedance, maka tegangan referensi dan tegangan output memiliki hubungan linear. Tadi itu digambarkan bentuknya linear ya, P-out-nya terhadap perubahan tadi digambar di atas yang saya tunjukkan. Itu linear. Nah, itu kalau diasumsikan, ya ada asumsi ya. Setiap permodelan itu pasti ada asumsi ya. Karena apa? Sifat pengukuran yang tidak pasti, kita harus membuat satu asumsi ya. Asumsinya seperti apa? Dia dikatakan linear karena tidak memiliki hambatan zero impedance. Yang kemarin juga asumsi. Kenapa kita bisa melihat keseragaman dari dalam pengadilan mutu internal ya? Ya harus diasumsikan yang sama alat yang mau diuji, misalkan diedarkan untuk dilakukan uji banding ya. Jadi kan BSM mengedarkan misalkan meter kayu atau mister baja ya. Nah, alatnya sama, yang berbeda apa? Yang melakukan lab-labnya beda asumsinya gitu kan. Jadi, pemodelan itu butuh asumsi. Sehingga kita bisa menggunakan model matematis yang mana nih yang cocok gitu kan. Nah, kemarin di teori pengecekan antara di pengendalian mutu internal kan banyak pemodelan rumus yang bisa kita pakai. Apalagi dihubungkan tadi kemarin Nabi ada model persamaan matriks ketidakpastian pengukur yang ada 3 bentuk ya kan. Bentuk umum, bentuk khusus, nah, itu punya asumsi. Kalian melaksanakan yang ada di ST persyaratan teknis gitu kan. Itu ada asumsi-asumsi ya, kondisi konstruksinya seperti ini. Mungkin itu. Jadi semua pemodelan yang pengukuran yang bersifat tidak pasti punya asumsi. Nah, itu kita harus bisa secara tersirat ya, kita bisa melihat asumsinya itu. Kadang-kadang ada yang tidak tersirat ya, langsung secara ini diasumsikan tidak memiliki hambatan zero impedance. Pada praktiknya, komponen instrumen lain, alat ukur, beban, amplifier, dan amplifier memiliki, ya memang pada prinsipnya absolut alat ya, dia pasti punya impedance, nilai impedance, sehingga hubungan linear tidak relevan lagi ya. Nah, ini ada pemodelannya, sama seperti di atas ya. Ini konstruksinya dinamakan yang bisa bergeser bergerak dia, namanya wiper ya. Wiper arm, pakai arm tangan jari digeser ke kiri kan, namanya wiper arm. Kalau di mobil itu ada wiper yang buat itu ya, bergerak-bergerak. Tuh hujan ya. Resistive elemen. Nah, ini elemen resistive. Udah tadi ya jelas ya perubahan ini ya, X-nya. X measurement-nya adalah P out. Oke, ini kemudian yang pasti ada pasti ada setiap komponen instrumen itu pasti punya nilai load ya, punya impedance ya. Oke, ini sudah absolut alat. Potensiometer, potensio translasi. Ya, ini sama ya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi error beban. Nah, jadi ada rasio, ini dilihat dari pemodelan rasio ketika digeser ke kiri kanan antara ya RM nih yang dengan RP. Memperbesar impedansi beban, menurunkan impedansi kawat potensiometer. Sehingga nanti persamaan model matematis P outputnya ketika RM dan RP itu sebanding potensiometer translasi untuk mengukur nilai XI, XT yang kecil. Sehingga error non-linearitas, tiap instrumen punya absolut alat nilai impedance tertentu. Hingga kita perlu menghitung nih ya anggaplah ini gangguan juga ya, sebisa juga. Kali 100% error non-linearitasnya berapa.
Kalau diasumsikannya tanpa impedance ya tadi rumusnya V-out-nya seperti itu, kemudian ada gangguannya. Ini bisa dihitung nih error nonlinearitas. Oke. Kemudian ini jenis yang rotasi ya. Rotasi itu pergeserannya itu berupa sudut ya, sudut tertentu sampai dengan sudut maksimum ya. Sehingga dia bisa pemodelan matematisnya akibat perubahan dari R-nya ini, perubahan sudut menandakan nilai RE dan RP tertentu ya, sehingga menghasilkan V-out dengan gangguan error nonlinearitasnya ini. Setiap instrumen ada nilai impedance-nya ya kan. Ini untuk rotasi ya, bisa diperhatikan ini ada bentuk instrumen, ada wipernya ya. Gerakan berapa derajat ya sebagai measurement. Measurementnya V output ya yang dihasilkan ini. Kemudian kita mengenal lagi, kita masuk kepada contoh yang lain ya. Tadi transmisi mekanik, contoh potensiometer. Sekarang strain gauge, bagaimana konstruksi umum strain gauge ya. Tadi gambarnya di atas ya, kita lihat. Dia ada satu gaya force, ini panjang, deformasi panjang ya, jadi ada perubahan panjang dengan gaya tertentu, dengan luasan tertentu, ya ini definisi strain secara umum seperti ini ya. Ini ada nilai epsilon ya, nilai konstanta dari perubahan yang ditetapkan dengan luasan tertentu, perubahan L tertentu dapat nilai untuk definisi strain tertentu, nilai strain tertentu. Jadi merupakan perubahan L dan per L-nya. L awal. Pengukuran menggunakan strain gauge umum digunakan sebagai sensor gaya atau torsi ya. Bisa buat mau mengencangkan, mengendorkan mur mobil motor itu kan sekarang banyak menggunakan torsi elektrik ya, digital torsi. Itu menggunakan prinsip ini juga, strain gauge sebagai sensor gaya atau torsi ya. Pada dasarnya strain gauge mengukur strain atau regangan, namun pengukuran dapat berkaitan langsung dengan stres. Ya. Ini prinsip regangan ya. Nanti juga dapat berkaitan langsung dengan stres dan force gaya. Strain gauge dapat pula digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel mekanik ya. Perpindahan, percepatan, tekanan, temperatur ya. Kemarin tekanan udah ya, yang ada bahan yang dikonstruksi umumnya seperti ini ya. Ketika ada perubahan temperatur, dia mendorong skala tekanan. Ya. Atau yang di dalam tabung ada gas gitu kan, yang mendorong skala. Itu prinsip kerjanya ya elektromekanik ya, mekanik elektro ya, sehingga menghasilkan nilai energi listrik yang dipengaruhi oleh koefisien muai bahan di sini. Prinsip kerja strain gauge adalah perubahan resistansi elektrik dari suatu bahan ketika mengalami deformasi mekanik ya, mekanik deformasi mekanik. Ya. Makanya sekarang kita membahas elektromekanik ya. Sensor elektromekanik. Kita harus memahami perubahan secara mekaniknya. Nah, ini bentuk wujud konstruksi aslinya ya, umumnya dari strain gauge ya. Resistansi suatu kawat yang panjang dan luas penampang melintang A, sehingga dia ada suatu hubungannya bersama dengan rho L per A. Rho ini ya jenis bahannya dia. Bagi perubahan panjang nanti kita lihat, jika panjang kawat berubah maka resistansi kawat juga berubah.
Hubungannya gitu. Jika panjang berubah, maka resistansi berubah sebanding ya. Agak berubah berbanding terbalik dengan luasannya. Namun perubahan meningkat menyebabkan luas penampang kawat juga berubah. Ini hubungannya log R sama dengan log R. Kita logkan aja semuanya ya. Nanti terjadi akan turun diferensiasi persamaan di atasnya. Perubahan R terhadap R. Ya, perubahan rho sama perubahan L per A-nya. Ini di variabel yang lain ya. Saya dari persamaan ini sehingga perubahan R yang dihasilkan ya, karena ada perubahan L dan per A-nya panjang dan luasan ya, tetap dipengaruhi dengan jenis bahan ini juga, material bahannya apa. Perubahan resistansi bahan tergantung pada perubahan resistivitas bahan dan deformasi bahan. Ya, dia punya nilai rasio Poisson ya. Bahan itu punya nilai rasio Poisson. Intinya tergantung jenis bahannya juga ya. Secara umum seperti itu. Kemudian ini lanjut yang tadi ya, suku terakhir dominan. Oke, masih sama ya untuk strain gauge bahan logam ini punya persamaan ini. Kita lihat nilai GF bergantung pada bahan strain gauge. Untuk elemen bahan logam nilai GF dia punya nilai ketentuan ya, ini dari nilai bahan tertentu. Ya, pokoknya intinya dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Tersebut termasuk jenis apa? Nah, ini kita lihat jenis-jenis konfigurasinya strain gauge. Ada berapa jenis nih? Nah, ini ada konfigurasi dengan prinsip tentunya tergantung dari jenis konfigurasinya. Untuk bentuk foil strain gauge seperti ini ya. Foil itu seperti gulungan gitu ya. Yang untuk tekanan tuh ini ya kemarin ya contohnya. Ketika ada perubahan suhu sebenarnya kan di gas ideal dia pengaruh di tekanan juga kan nanti juga bisa diarahkan ke perubahan penunjukan skala dari tekanan yang ini udah pernah dijelaskan juga. Ini bisa biasanya untuk timbangan ya model-model gini ya. Nanti kita lihat ketika ada force berat di sini, baik ditarik, ditekan, itu. Atau kalau timbangannya ditekan ya, kalau gaya itu bisa gaya tarik, bisa gaya tekan. Ya. Kalau kita tahu mesin yang banyak dikalibrasi itu yang menggunakan kalibrasinya proving ring ya. Dia mesin apa? Tensile strength. Kalau kalian masuk di lab kalibrasi itu kalian sering bawa proving ring untuk mengkalibrasi tensile strength. Rhodes gauge ini bisa dilihat ya konstruksinya. Ini udah ke spesifikasi manual book yang bisa kalian ini ya. Ini cukup bawa aja manual booknya, nggak perlu dihafal ya. Model-model dari strain gauge ya. Sama kalau kalian beli relay itu bentuk relay itu di dalamnya yang mana yang NONC-nya dengan single pole through pole itu nggak perlu dihafal. Cukup kita punya manualnya. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana kita cara merangkai dari konfigurasi di manual booknya kan. Nah, yang terpenting di dalam sistem sensor adalah penguatan sinyal ya. Kita menggunakan Wheatstone bridge ya, jembatan Wheatstone. Ini juga sebenarnya di mana ini? Kalian rangkaian listrik, rangkaian elektronik dapat nggak ini? REE ada kayaknya nih ya. Nah, perlu dijelasin lagi. Kalau di dulu ada sistem pengukuran listrik nih, saya sama Pak Tanto ini ada. Sekarang ada dipindah ke sini. Sekarang nggak ada sistem pengukuran listrik ya. Sekarang lebih ke pengujian pengawasan besaran listrik. Kalau dia fokus ke pengujian pengawasan besaran listrik, yang dasar-dasar ini harusnya di REE nih. Karena prinsip menggunakan jembatan Wheatstone. Nanti jembatan itu rangkaian jembatannya nanti ada AC DC ya.
jembatan Maxwell, ada AC, ada DC. Ini panjang ini satu bab lagi nih. Kita menggunakan pokoknya dia sensor itu akan dikuatkan dengan satu rangkaian jembatan Weston, yaitu dibandingkan menggunakan rangkaian potensiometer ya. Pengukuran strain gauge artinya ini keseimbangan ini ntar diganggu dengan ada tambahan rangkaian potensiometer. Pengukuran strain gauge menggunakan rangkaian jembatan akan menghasilkan pengukuran yang lebih baik dan akurat ya. Menggunakan prinsip keseimbangan, pengukuran menggunakan rangkaian potensiometer akan menghasilkan error relatif lebih tinggi yang berasal dari pengaruh temperatur lingkungan dan ketidakakuratan. Ini gangguannya, pengaruh temperatur lingkungan dan ketidakakuratan yang berasal dari tegangan sumber ini. Makanya kita perlu filter lagi ya kalau ada gangguan-gangguan. Nanti ada satu fungsi lagi yang untuk filteringnya. Ini persamaan model matematisnya untuk VO yang dihasilkan. Biasanya di pemodelan rangkaian elektronik ya udah jelas ya. Kemudian pengaruh temperatur. Strain gauge juga sensitif terhadap perubahan temperatur yang dinyatakan dalam koefisien temperatur strain gauge. Dengan persamaan model matematisnya ini karena pengaruh perubahan temperatur nih ya. Nanti bisa dihitung perubahan pengaruhnya ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan, kita harus meminimalkan gangguan temperatur nih menggunakan dummy gauge. Ada rekayasa lagi ya, walaupun dia ada gangguan. Tadi dengan penguatan sudah jembatan Weston, kemudian timbul pengaruh perubahan suhu sebagai gangguan. Nah, kita buat lagi rekayasa dengan prinsip dummy gauge. Ya. Pemasangan strain gauge pada semua lengan rangkai jembatan sehingga pengaruh akan saling menghilangkan. Oke, ini ya metode ya, satu metode yang bisa dilakukan dengan prinsip dummy gauge. Meningkatkan sensitivitas pengukuran strain gauge. Kalau kurang sensitif sudah dikuatkan, ya, kita menggunakan. Nah, di sini ada istilah half bridge circuit dan full bridge circuit. Di sini ya tadi kata kita menggunakan strain gauge ya, bukan dari potensio udah beda lagi di atas. Tapi lambangnya sama memang. Jadi kalau potensiometer kan perubahan pergeserannya terhadap hambatan ya. Ini strain gauge yang dengan perubahan R tertentu ya karena ada tadi ya perubahan sama ya sebenarnya perubahan L juga ya perubahan panjang per L perluasan ya prinsip dari regangan tadi ya dengan potensiometer ya namanya kategorinya ya kategori mekanik elektrik ya. Jadi secara prinsip tidak berbeda jauh, cuman ini dia menggunakan penguatan jembatan Whetstone gitu ya. Dengan rekayasa untuk meningkatkan sensitivitas dengan half bridge circuit dan full bridge circuit. Akan berbeda ketika kita menerapkan full bridge circuit. Oke, mungkin itu ya bisa kita lihat modelan untuk melihat meningkatkan sensitivitas. Kemudian ini pengaruh posisi dan arah pemasangan strain gauge. Nah, itu juga ya di posisi juga diatur ya. Bagi kalau kalian nanti sudah di metro ilegal untuk jembatan timbang ya. Jembatan timbang itu konstruksinya itu antara setiap titik dimensi itu dengan luasan mobil, misalkan mobil truk tertentu ya. Itu posisi juga pengaruh pemasangan strain gauge terhadap pengukuran yang dihasilkan ya. Ya di sini transmisi mekaniknya kalau jembatan timbang dengan timbangan biasa yang di laboratorium konstruksi mekaniknya lebih detail. Ada transmisi gear yang untuk menyeimbangkan di kiri di kanan ya kan. Baik yang secara elektrik maupun yang secara mekanik ya. Tanpa transfer ke elektrik juga
Yang penting dia pendetection sensornya sudah berubah ke dalam sinyal elektrik. Jadi ada yang otomatis, ada yang tidak otomatis gitu. Jadi untuk membuat kesetimbangan di dalam jembatan strain gauge misalkan. Kalau ini 4 buah strain gauge identik digunakan sebagai strain gauge load cell, force cell. 2 buah strain gauge pada posisi yang berseberangan. R2 dan R4 ini jembatannya, ini ada perubahan strain gauge ya. Dipasang secara aksial pada suatu batang, sedangkan 2 buah strain gauge lainnya dipasang secara universal. Makin banyak strain gauge-nya, makin meningkatkan sensitivitas tadi ya, full Bridgestone. Ya. Oke, ini dengan persamaan model matematisnya ya. Salah satu jenis piezoresistive tactile sensor menggunakan suatu array strain gauge semiconductor yang terpasang di bawah touchpad. Ini ada prinsip piezoresistive juga ya. Pada nanti kita juga masuk ke piezo ya, prinsip piezo elektrik. Jadi ini lebih kepada bagaimana distribusi gayanya. Karena sebenarnya yang terpenting dari timbangan itu ya, kalau di kendaraan timbangan itu uji eksentrisitas itu ya sangat penting ya. Kan kalau di timbangan itu kita melakukan uji kebenaran, uji kemiringan, uji eksentrisitas ya. Kebenaran, eksentrisitas, terus uji kenaikan 10%, kenaikan dari skala terkecil ke maksimum, kemudian limit performance-nya, jadi kelihatan limit performance-nya gitu. Kalian dalam merancang yang menggunakan strain gauge, jadi yang terpasang di ini akan piezoresistive ini bisa memberikan distribusi gaya pada touchpad yang diukur secara langsung. Ya, akan lebih baik ya kalau ada prinsip piezoresistifnya juga ya. Terutama mengenai distribusi gaya ketika ada kontak force di sini. Yang butuh desain yang sangat detail yaitu tadi jembatan timbang ya. Jembatan timbang truk dengan berat berapa ton gitu kan, bisa melihat kapasitas dari muatan yang masuk BKD atau tidak ya. Kemudian ini untuk skematik ya, strain gauge tactile sensor dengan free body diagramnya. Ya, artinya desainnya mulai dari body diagram sampai skematik strain gauge-nya di posisi yang sudah dengan dimensi ukuran peletakan yang baik dan benar ya. Kita lihat ini bisa dilihat ini juga manualnya juga menggunakan piezoresistive tactile ya. Bagaimana konfigurasinya kalau kita ingin mendesain suatu jembatan timbang. Kebanyakan kita beli paket ya udah jadi jembatan timbang tinggal pasang. Tapi kalau untuk mendesain dari awal itu konstruksi tadi posisi ya kan, gauge aksial, gauge transversal dia mempertimbangkan itu. Kemudian perlu tambahan piezoelektrik apa enggak ya, piezoresistive. Nah, itu mungkin ya sebagai gambaran atau wawasan. Kalau kita disuruh mendesain gitu, jembatan timbang dari awal, gitu kan. Biasanya kita kalau belikan satu set langsung jadi tinggal pasang. Gimana kalau kita suruh mendesain gitu. Dan itu sekarang karena metode itu termasuk kategori yang agak tingkat sulitannya tinggi ya, maka perlu metode lain sedang dipikirkan ya, pengembangan untuk bagaimana menguji selain dengan menggunakan jembatan timbang ya. Ada masih dicari metode lainnya. Below and membrane strain gauge pressure sensor.
jenis ya konstruksi lagi yang lain pada transducer tekanan strain gauge dapat diterapkan langsung pada membran metal. Ada suatu membran ya dengan bahan metal ya. Membran plat datar akan menimbulkan non-linearitas hubungan antara tekanan dengan defleksi center ya. Tekanan dengan defleksi center pada defleksi yang besar. Nah, ini jadi prinsipnya ya, yang menggunakan membran strain gauge ada tekanan dan defleksi center. Diafragma strain gauge-nya bentuk gambaran umum dengan pemodelan matematis ya, kita lihat Z sebagai defleksi jari-jari membran, kita lihat ada kontraksi jari-jari membrannya juga. Kemudian G atau T tebal dari membran juga pengaruh ya, tebal membran. Stres pada membran, modulus Poisson membran, modulus elastisitas. Setiap bahan punya modulus elastisitas ya. Oke, mungkin itu yang untuk dengan yang menggunakan material tertentu, terutama ya punya persamaan pemodelan yang dipengaruhi oleh karakteristik dari material tersebut ya. Kemudian ini contohnya gambaran ya, dengan diameter dan jarak R tertentu ya, apalagi dengan membran jenis bahan material tertentu. Bagaimana distribusi load ya tadi. Kalau bahannya misalkan kita beri tekanan di sini ya tergantung jenis bahannya, di elastisitasnya juga. Ini gambaran konstruksinya, bagaimana distribusi load yang dihasilkan ya. Ya, pengaruh di fungsi uji eksentrisitas juga. Ya, dari karakteristik bahan juga akan pengaruh di nanti ketika ada distribusi load yang tidak merata gitu dengan jenis bahan tertentu, itu akan pengaruh nanti ya, di uji eksentrisitas. Membran diafragma pressure sensor, defleksi yang kecil di tengah-tengah membran. Ini gambaran bila ada defleksi yang kecil di tengah-tengah membran. Jadi seberapa sebenarnya gini, instrumen yang smart itu selain dia bisa menghasilkan beberapa satuan ukur ya. Misalkan ini force ya, kilogram, loop, bisa menghasilkan beberapa satuan ukur. Itu sudah smart, tapi ada yang lebih smart lagi. Dia nggak bisa hanya, dia nggak bisa kemampuan ukurnya itu yang paling kecil dia bisa terukur gitu. Ada kadang-kadang kalau strain gauge yang untuk timbangan ya, kita beli yang murah gitu ya, pakai Arduino gitu. Untuk mengukur di bawah 1 gram aja udah nggak keukur ya, miligram gitu udah nggak keukur. Nah, kemampuannya belum smart. Dia maksimumnya mampu kedetek 5 kilo, 10 kilo itu kedetek. Sehingga nanti ada jenis-jenis sensor yang kapasitasnya di bawah 1 kilo, gitu, strain gauge-nya itu. Jadi ada juga yang dari yang paling terkecil sampai maksimum itu dia mampu. Gitu. Smartnya, smart itu nggak hanya dari dia bisa menghasilkan display yang dalam bentuk satuan-satuan lain gitu. Ini makanya dia dimodelkan bagaimana defleksi yang kecil di tengah-tengah membran dengan membran tertentu ya, dengan jari-jari tertentu. Nah, ini persamaan model matematisnya. Pada umumnya membran diklaim pada seluruh tepinya. Yaitu pemodelannya diklaim dengan konstruksi yang kuat, kan stres arah radialnya dan arah tangensialnya itu nanti kalau bisa terukur ya. Kalau kita ingin mendesain itu posisi tadi tergantung pada lokasi titiknya dengan radius tertentu ya kan. Jadi kita mengenal ada dua yang perlu diperhatikan, ada strain pada arah radial dan strain pada arah tangensialnya dengan persamaan model matematis tertentu. Oke, itu yang perlu diperhatikan untuk strain gauge. Kebanyakan kita tinggal pakai sensornya sih ya. Kalau mendesain itu, kalau kalian nanti lanjut ke S1, S2, ini penting ya, penurunan model matematis, mendesain untuk membuat suatu instrumen yang smart ya.
sampaian defleksi terkecil itu terukur gitu kan, dengan jenis material yang pemilihan jenis material nggak gampang ya, yang memenuhi sesuai dengan desain yang kita inginkan dengan arah tangan sel yang hasil keluaran tegangan outputnya sesuai keinginan kita, nggak mudah ya desain ini ya. Kebanyakan tinggal pakai beli, kemudian kita desain untuk sistem elemen instrumentasi tujuan tertentu gitu. Kalau desain sensornya ini yang perlu kita ada persyaratan metode yang perlu diperhatikan ya. Jadi perubahan defleksi terkecil, perubahan resistansi juga bisa dilihat. Jadi pemodelan itu bisa dilihat dari perubahan defleksi terkecilnya, perubahan resistansinya. Mana yang bisa lebih sensitif di antara metode-metode yang menggunakan material-material tertentu dengan posisi peletakan yang tepat dan benar, itu ada pemodelannya. Ini ya bagian dari perubahan resistansi. Ada berbagai rekayasa yang dilakukan. Ini contoh jembatan, rangkaian jembatan yang menggunakan beberapa strain gauge ya. Ada tipe unstraight dan strain gauge straight ya. Ini bagian dari rekayasa bagaimana kita menghasilkan satu sirkuit yang bisa sinyal itu bisa direkayasa, bisa dibaca dengan baik ya. Dengan sensitif, dengan penguatan yang baik, dengan filter yang baik, ya tadi yang menghilangkan gangguan-gangguan. Ini contoh soalnya ini nanti dipelajarin aja ya dari persamaan model matematis yang ada ya. Nah, kita mungkin masuk ke PR kemarin ya. Ini masih banyak, kita belum masuk ke induktif ya. Itu karena praktikum, ini bagian dari praktikum juga ya, karena masa pandemi paling kalian mengukur yang coba videonya ditampilkan dulu. Ini bisa kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke sensor kapasitif, induktif. Sekarang jam berapa ini? Jam 8.15. Sampai sini ada pertanyaan? Kita masuk ke tugas yang kemarin ya. Oke, sebenarnya yang untuk resistif, kapasitif, induktif secara umum di awal itu sudah dijelaskan. Kita malah sudah lebih jauh ya, sudah masuk ke sensor fluida, thermal sensor ya, udah jauh itu ya. Kita coba ambil, ada di mana dia berikut. Mungkin ini ya, coba sambil saya cari videonya. Ada yang bisa jawab nggak? Kemarin tuh kan ada media dry block ya, dry block sama digital thermometer yang menggunakan sensor thermocouple ya. Ada ya yang warna kuning dan hitam ya. Pertanyaannya adalah media bisa dijadikan standar nggak itu? Ada yang bisa jawab? Bisa, Pak. Bisa ya. Kenapa alasannya tuh? Ini siapa nama? Siapa? Habib Rahman ya? Mangga. Alasannya? Alasannya ini, Pak, karena dry block utility-nya lebih tinggi daripada termometer couple, Pak. Thermocouple, Pak. Terus kalau yang menurut keterusurannya, kalau mau kalibrasi thermocouple harus bisa menggunakan dry block, Pak, yang lebih tinggi tingkat kesulitannya, Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau mahasiswa bisa share ya, Rama silakan. Mungkin kalau dry block itu karena suhunya sudah ditentukan, Pak, jadi bisa dijadikan standar, Pak. Suhunya sudah ditentukan dan ditetapkan, mungkin. Jadi kita bisa tahu, Pak, suhu dari sensor dari thermal sensor itu berapa, Pak? Itu mungkin. Yang lain ada lagi?
Kalau ketelitian digital thermometer, baik yang kuning sama yang hitam itu berapa ya? Rifani Irfa, ketelitiannya berapa itu? Sampai Aulia Hastanti. .1 ya kalau nggak salah ya. 0,1 baik yang hitam maupun yang kuning ya. Ada 2 digital thermometer. Dengan termokopel jenis bahannya beda itu kemarin. Jenis bahannya beda. Jenis bahan yang satu lebih sensitif, dia yang warna hitam ya kalau warna hitam tuh diketahui sebenarnya itu pemisalan ya, tapi kelihatan dari materialnya itu lebih sensitif, dia sekitar 0,1 plus minus ya akurasinya plus minus 0,1. Yang kuning itu kemarin diketahuinya 0,5 plus minus ya. Sehingga yang dijadikan standar yang mana? Yang hitam ya, yang punya nilai nilai akurasinya plus minus 0,1 lebih baik dibanding 0,5 yang kuning 0,5 plus minus. Nah, cuma yang menarik adalah media dry block-nya. Media dry block itu terlihat juga dari tampilan displaynya itu punya kemampuan readability, resolusinya bagus, gitu, lebih bagus daripada 2 digital thermometer tadi. Kalau kita cek di spek dari dry block itu kemungkinan tingkat akurasinya lebih tinggi daripada standar yang digunakan. Jadi kalau dijadikan standar, jadi standar itu yang dijadikan sebagai standar dengan catatan kemampuannya lebih baik bisa ya. Jadi, dengan kemampuannya lebih baik dia dengan digit. Jadi kalau bagusnya itu poin teknisnya. Jadi Habibur Rahman itu poin teknisnya udah benar. Jadi memang tingkat kekritikannya lebih tinggi. Dan sebaiknya juga kalau dia dijadikan standar, ada tipe-tipe yang media yang juga sekaligus apa istilahnya apa ya? Yang kontriksinya itu medianya itu sudah dengan apa? Dengan termokopelnya juga gitu. Kalau ini kan termokopelnya dari digital thermometer, kemudian kalau dia sensornya itu ya dari dry block-nya itu ya. Material di dalam medianya ya. Nah, konstruksinya kalau dia mau jadikan standar, ada media yang konstruksinya itu plus sensor termokopelnya gitu. Dimasukkan ke dalam dry block-nya juga, kemudian dibandingkan dengan contoh itu digital thermometer tadi yang kuning misalkan. Nah, kalau di DITMET itu kalau kalian sudah berkunjung ke sana, dia punya ya yang media yang sudah. Jadi jangan bingung nanti kok Bapak ngajarin waktu itu digital thermometer dengan digital thermometer. Ini media dengan jadi kan di awal saya sudah jelaskan standar itu standar yang dijadikan standar dengan catatan kemampuannya lebih baik. Konstruksinya ada yang seperti dry block medianya dan lebih baik lagi kalau dry block-nya itu konstruksinya include dengan termokopelnya gitu. Jadi kita tahu kemampuan termokopelnya ini kan punya koefisien nilai bahan tertentu kan. Yang dijadikan termokopelnya jenisnya apa, apakah dia mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik. Kemudian dari media juga punya nilai akurasi juga gitu. Itu bisa dilihat juga dari readability-nya ya, dengan resolusi tertentu yang lebih tinggi. Itu kemungkinan itu ya bisa dipastikan kalau kita lihat spek di media dry block-nya itu bisa dijadikan standar. Nah, selain persyaratan teknik, ada persyaratan teknik itu persyaratan teknis yang harus dipenuhi, kemampuannya harus lebih baik. Persyaratan administrasinya bisa ditunjukkan ya. Sertifikat hasil kalibrasinya dikalibrasi enggak, ada dikalibrasi ulang enggak, kalau dia dijadikan standar. Nah, dikalibrasi ulang enggak gitu. Jangan-jangan dia termokopelnya kita bicara thermal sensor dulu yang udah pernah, ini kan tugas praktikum yang kalian harus amati dengan video pembelajaran. Dengan walaupun dia jenis termokopelnya yang akurasinya tinggi, tapi kalau udah bertahun-tahun, udah rapuh gitu kan, dibandingkan dengan yang akurasinya agak rendah, tapi dia baru gitu misalkan.
Nah, itulah kenapa kita perlu juga bukti sertifikat hasil kalibrasi. Sehingga dia bisa dijadikan standar. Nah, kemudian, kalau mau lebih detail, kita bicaranya kan thermal sensor ya. Thermal sensor itu terdiri dari sensornya dan indikator. Nanti ada ya lab-lab tertentu yang menamakannya adalah kalibrasi digital thermometer dengan indikator. Ada juga kalibrasi thermocouple tanpa indikator. Kalau kita udah bicaranya sudah satu elemen instrumentasi sampai ke penunjukan display, berarti metodenya metode kalibrasi dengan digital thermometer dengan indikator. Kebetulan medianya bisa dijadikan standar, tapi kemarin itu dijadikan media, bukan dijadikan standar. Kalian diharapkan membandingkan antara yang tingkat akurasinya plus minus 0,1 yang lebih teliti dibandingkan dengan yang 0,5 yang warna kuning gitu dibandingkan. Kalian ambil beberapa kan itu pergerakannya kelihatan antara yang hitam dengan yang warna kuning itu ketika di titik ukur 10 derajat Celcius ya. Nah, itu perubahannya tunggu beberapa waktu dulu, dia biar time constant jalan, baru dia akan menunjukkan 10, sekian, malah 13 malah lebih. Koreksinya 3, ada yang 3. Ambil berapa titik, kita tunggu, situ kan berubah-berubah ya. Ambillah 10 titik pengukuran. Kemudian yang di kuning ambil, yang di hitam juga ambil 10 titik pengukuran di titik 10. Nah, nanti yang memilih di titik 20, nah memilih 30, kalian ambil tuh X sama Y. Baru kita nanti coba hitung korelasinya gitu. Dengan persamaan model matematis tertentu ya. Nah, itu baru kita lihat linearitasnya. Nah, ini dry blocknya, dia ada di lab PPSTK ya. Memang nggak ada suaranya. Dilakukan 2 pengujian, membaca nilai skala dan kemampuan baca kembali ya. Jadi nilai skala di titik 0, pengujian membaca nilai skala dilakukan pada titik 0 sebanyak 5 kali. Ujian ini juga dapat dilakukan bersama dengan pengujian di PT-PT. Ya, sekalian aja ya, jadi 10 kali di titik 0. Kalau cara kalibrasi digital thermometer gitu, 0, 10, 10%, 10%-nya ya. Nah, nanti bisa kenaikan 10%, ada hysteresisnya juga bisa kita di setting head dry block-nya naik dan turun. Ini di suhu titik 0 dulu ya. Kondisinya lama ya. Saya sambil cari ntar perhitungannya. Kondisikan menjadi suhu 0 derajat Celcius. Berapa ini ketelitiannya nih yang digital warna kuning, digital thermometer? Lihat perubahannya ya, udah tahu kan? Kemampuan alat pembacaan skala terkecil yang dia mampu ya. Hati-hati nih ya untuk model, menurut pengalaman, model selain kalian baca di spek ya, bisa juga lihat dari fisik penunjukan alatnya. Itu ketelitiannya itu bisa kenaikannya 0,5, 11,5, 12,0, 12,5 misalkan. Kalau ini kan 0,1, kenaikannya 0,1 berarti ketelitiannya. Udah paham ya untuk pembacaan ketelitian ya. Kalau dilihat dari analisisnya yang ditampilkan di sini, kita lihat ya, di media itu sudah menunjukkan di 6 derajat ya. Nah, kalau di digital thermometer agak lambat. Ya. Nah, ini tadi yang prinsip perpindahan color yang perambatan dari material, ya kan?
ada persamaan model matematisnya energi keluar dan energi yang masuk panas tadi. Nah, dia punya waktu kan, tanggapan waktunya tuh. Sehingga yang terbaca di digital thermometer agak telat ya kan. Sementara di dari bloknya suhunya udah berubah. Ini sudah 0 di digital thermometer masih 1, Tunggu hingga stabil dan catat pembacaan termometer uji dan termometer standar sebanyak 10 kali. Linear 5 data digunakan untuk pembacaan skala. Nah, itu coba ya di kalian ngambil titik yang 10, 20 atau 30. Kalau bisa dihitung semua bagus tuh ya. Ini ada 3 titik, ada titik 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ada yang ngerjain 50 sampai 50. Cari nilai rata-ratanya, cari nilai standar deviasinya. Jadi pada saat titik di medianya 10, 20, 10 derajat, 20 derajat, ya, pada saat 10 derajat dulu. Nah, penunjukan di digital thermometer yang kuning ini berapa? Yang di standar berapa? Yang dijadikan standar kan yang ini, yang hitam nih. Alasannya kan disuruh beri alasan. Kenapa yang dijadikan alasan? Karena diketahuinya kan dia tingkat akurasinya adalah lebih baik 0,1 plus minus 0,1, yang ini plus minus 0,2, 0,5. Nah, lebih baik ini dijadikan standar, walaupun digitnya sama ya. Ketelitiannya sama 0,1 dengan 0,1 dibandingkan. Cuma di spek ternyata diketahuinya di spek ini tingkat akurasi lebih tinggi, lebih baik. Nah, jadi lebih bagus lagi karena kita kan keterbatasan alat nih. Ini contoh dari tahun kemarin ya. Mereka nggak mau nyari yang 2 digit untuk sebagai standar. Misalkan di sini yang hitam ya harusnya 2 digit ya, 0,01. Sini 0,1 misalkan. Itu akan lebih baik ya. Dari ketelitian daya bacanya, resolusinya itu, kalau bisa ini lebih tinggi dari yang diuji, yang kuningnya yang diuji ya. Nah, contohnya kayak media tadi, media itu 2 digit sudah 0,01. Cuman kan ini diumpamakan dia punya standar sendiri ya. Media ya media sebagai media. Nah, oleh karena itu apa? Diharapkan, ini contoh aja, diharapkan kalau kalian mengkalibrasi itu dengan alat yang minimal dari resolusinya lebih tinggi dari resolusi yang dibandingkan. Kemudian cek, yang paling utama adalah cek nilai akurasi atau ketidakpastian sertifikat hasil kalibrasi. Standar itu punya nilai berapa? Plus minus berapa ketidakpastiannya. Ya kebetulan sama, ini kebetulan sama ketelitian dengan tingkat akurasi ketidakpastiannya. Nah ini agak tingkat ketelitiannya, tingkat akurasi ketidakpastian plus minus 0,5. Jadi ini juga standar. Karena keterbatasan alat ya. Jelas ini Habibur Rahman? Jelas? Pemilihan standar jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ini pemilihan standar. Udah benar belum menjadikan standar? Kemudian ini sekarang nih 10 nih. Kalian buat tabelnya, misalnya X sebagai standar, Y sebagai misalnya, atau dibalik Y sebagai standar. Ketika dia 10, dia baca berapa? Di standar baca 13,5. Ini bisa jadi punya nilai koreksi pada saat titik 10, dilihat di sertifikat hasil kalibrasi. Media 10, dia yang kuning ini 10,4, ini 14, nah ini sebagai standar. Standarnya dicek di sertifikat, jangan-jangan dia punya nilai koreksi di sertifikat minus 4 gitu kan. Jadi ini masih terkoreksi di 14,1, terkoreksi misalkan di sertifikat pada saat 10,4 ya. Berarti 10, sekian dikurangin. Nah, ini kita boleh Anda mengasumsikan ya,
boleh silakan. Kalau nggak ada sertifikat kalibrasi kan 0. Nah, lebih bagusnya kalau kalian asumsikan ini sertifikat kalibrasi koreksinya pada saat 10 4, ya. Jadi nanti akhirnya nilainya nggak berbeda jauh nanti. Ya lebih idealnya kalian ini harus ada nilai sertifikat kalibrasinya pada saat 10 koreksinya berapa. Nah, kalau nggak ada, kalian asumsikan aja. Jadi dia terkoreksi, kalian mengasumsikannya satu derajat, ya berarti kan masih terkoreksi dia sebenarnya nggak nunjukin 14, dikurangi 1 derajat, jadi 13,2 dikurangin, kalau dikoreksi kan dikurangin 10, ini. Kalau kalian mengasumsikannya 4,3 derajat Celcius, berarti dia terkoreksi ya. Penunjukannya 14,3. Karena terkoreksi 4,3, ya dia 10,0 dikurangin 10,1. Jadi sama dengan koreksinya 0,1. Setuju ya? Tadi titik 20 juga gitu. Titik 20 kalian buat beberapa kali pengulangan. Nah, kita lihat titik 20. 10 ya. 10, titik 20 kita lihat. Mana 10, 10, 10, 10, 20, 20, kita naikkan. Settingnya dirubah, jadi sebelum settingnya dirubah ke angka 20 ya, di media ya. Sehingga nanti kita tunggu beberapa saat dia muncullah di standar dibaca 24,2, di alat dia 20,7. Ini masih terkoreksi sebenarnya kan 24,2 nih, dia nunjukin sebenarnya terkoreksi sama suhu sama sertifikat standar dia 24 dikurangi 4, jadi 20,2 dikurangin di sini berapa? Ini kebetulan dia nggak banyak perubahannya di standar ya, nggak maksudnya stabil ya, 24,2 ya. Kalau ini berubah-berubah. Yang penting ini dulu, yang penting di media sudah stabil, setelah beberapa detik baru kita catat nih penunjukan di standar dan di alat dan di standar. Jadi tugasnya saya tambahin ya. Jadi kalian menghitung nggak cuma di titik 10, di titik 20, titik 30, ini jam 9 nih ya, jam 9 kalian kerjakan di titik 20, 30, 40, sampai 50. Yang sekarang kita lihat yang ke titik ke-30 ya. 30 setting media diarahkan ke 30 ya, dirubah nih. Ini cara merubah settingnya juga lihat di manual booknya ya. Sebenarnya mudah, kalian coba-coba aja merubah setting di media. Ya tuh dia membaca 30-nya agak tepat. Nah misalkan setting sudah stabil di angka 30. Penunjukan di standar 33,6. Dia terkoreksi 4 derajat. Berarti dia penunjukannya sekitar 29,4. Di sini 30,29,4 kurangnya 30,3 sama dengan nanti koreksi. Tapi kan sebelum saya lupa, apa yang lupa ayo. Kan ini diulangi dulu sebanyak 10 kali, baru dirata-ratakan. Rata-rata standar misalnya, saya ulang ya tadi ya, saya ada yang lupa. Misalkan penunjukan di titik 30, dia 33,8. Terkoreksi dulu, terserah mau terkoreksi dengan U9 dengan yang di sertifikat standar boleh, mau dirata-ratakan dulu boleh. 10 kali pengulangan dirata-ratakan atau terkoreksi dulu dengan 4 derajat kalau dari sertifikat kan sekitar 29,2 nih 33,8 29,2 terus penunjukan kedua berapa 3 dirata-ratakan baru dikurangi rata-rata ini. Dia penunjukan alatnya 30,3, 30 dirata-ratakan, ya kan? Baru dikurangi. Nah, itu dapatlah kita nilai koreksinya. Setelah dapat nilai koreksi, tugas kalian cuma tipe A ya kan? Tipe A itu standar deviasinya aja. Standar deviasi bisa standar deviasi alat dan standar deviasi standar dijumlahkan dibagi 2 atau kan gini yang saya bilang tadi. Setiap laboratorium melihat kemampuan yang sering yang nggak stabil kan di alat. Ya, cukup di SD alat aja.
yang jadi patokan yang alatnya lebih bagus, lebih stabil gitu kan. Nah, dia nggak berubah-berubah, nggak perlu SD-nya. Nah, perlu ini misalkan. Ketika plus minus SD-nya dapat nih. Udah dapat hasil kalibrasi, cuman berdasarkan tipe A. Jelas tugasnya gitu, ngerti nggak? Tugasnya ngerti nggak? Tadi ditambahin sampai ke 50 ya. Habibur Rahman ngerti gitu tugasnya? Gimana tadi Pak yang tipe A-nya standar deviasi dibagi apa tadi? Kalau jadi gini, kita memandangnya kan kalau dari praktikum ini kita lihat nih yang banyak yang perubahan yang terjadi apa? Yang sering tidak tetap, tidak stabil itu yang ini yang kuning kan ya. Cukup SD ini udah cukup. Plus minus SD tipe A kan cuma nyari standar deviasi. SD itu standar deviasi imbangan bakunya berapa? Plus minus cari aja SD, ada rumus SD kan, kalian belajar di statistik kan. Kalau di Excel STDEV 10 kali pengulangan disorot thread STDEV baru dapat hasilnya. Ya udah plus minus STDEV dari alat ini. Karena ini alatnya stabil ya. Kalau alatnya ini berubah-berubah juga, kalian bisa SD dari standar plus SD dari alat dibagi 2. Jelas? Jelas Pak. Nah, koreksinya itu jangan lupa ya rata-rata dulu ya. Ambil dari video sampai ke titik 50. Jadi kalian punya nilai nanti rata-rata dari 10 sampai 50, standar dari PSI dari 10 sampai 50. Pasti setiap orang beda ya mengamatinya, mengambil titik ini ya. Silakan beda juga nggak apa-apa gitu. Kita nanti ini 30, kemudian 40 nih, 40 kita lihat. Media di setting 40, tunggu stabil dulu. Jangan lupa asumsi daripada sertifikat kalibrasi. Asumsinya dia terkoreksi berapa nih? Masing-masing bebas lah ya. Pengen hasilnya bagus ya, asumsinya koreksinya ini sekitar 3,6 gitu kan. 3,6 sama dikurangin ke 3,6 dulu, baru dirata-ratakan, baru dikurangin ini. Nanti hasilnya akan bagus. Soalnya kita nggak punya sertifikat ini standar. Oke, ini yang 40 ambil 10 titik. Oh, saya tambahkan ya. 20 titik ya. Masing-masing 20 titik. Kalau selesai sampai jam 11, 10 titik kali ya, 20 titik kebanyakan ya. Kan sekarang pakai Excel gampang ya. Nah, kemudian kalian hitung, habis dari situ kalian masuk ke ini ya. Mana tadi? Nah, misalkan tadi alat dapat berapa, X dan Y dapat berapa nih ya. Kita mau lihat akurasi korelasi, seberapa akurat linearnya dia. Antara X dan Y ya. Kemudian kalian hitung ini juga nih. Ini alat, ini standar. Terserah ya, pokoknya ini jumlahnya, oh ini 10 aja deh, nggak usah 20 deh. Nah, 10 pengulangan setiap titik ya. Dengan rumus ini ya. Nah. Jelas ini, Rahma, tugasnya jelas? Habibur Rahman jelas? Kelihatan ini rumus korelasinya? Kelihatan Pak. Nah, ini ada coret-coretannya gimana nih? Pen. Nah. Ini juga udah pernah dipelajarin ya di matematika rekayasa apa? Metode pengukuran itu, statistik dan metode pengukuran. Korelasi antara X dan Y. Misalkan tadi titik 10, dia terbaca 6,5, 7,0, 7,5, kemudian di alat terbaca 6, sekian. Nggak apa-apa setting 10, tapi dia terbacanya 6, pas dikurangin juga nggak beda jauh kan ini. Kalau dia nyari koreksinya kan. Kalau ini nyari, jadi kalian nyari hasil kalibrasi berupa koreksi plus minus U95, U95-nya masih tipe A. Kemudian mencari korelasi nilai
Rx apakah dia seberapa linear antara X dan Y. Jelas ini tugasnya? Sampai jam 11 ya. Nggak jadi 20 titik nih. Nggak jadi 20 pengulangan, 10 pengulangan aja. Tapi dari 0 sampai 50 ya. Gimana? Arya Nanda gimana? Jelas ini tugasnya. Melisa Juwita. Iya, Pak. Tugasnya jelas. Jadi ini kan sudah jam 9 nih. Sampai jam 11 kalian kerjakan. Tadi dengan titik 0 sampai 50. Cari nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing titik. Lalu dapat nilai hasil kalibrasi berupa K plus minus. 95 ini masih tipe A. Terus sampai ke titik 50. Kemudian lanjut ke mencari nilai korelasi antara X dan Y. Tadi alat dan standar ya. Misalnya di titik 10. Di media di setting titik 10 derajat Celcius. Pembacaan di alat di standar berapa? Misalnya pembacaan 6,5 sampai dirata-ratakan. Kemudian Y juga gitu kan. Nanti pemodelan rumusnya seperti ini. Nah, kalian di Excel nih, ngerjainnya di Excel ya, bukan di itu, biar cepat. Atau bebas lah, kalau mau cepat di Excel, tinggal sampai jam 11 sudah dikumpulkan ya. Nanti minggu depan kita bahas mengenai korelasi antara digital thermometer yang warna kuning dengan yang warna hitam tadi. Seberapa linear dia. Gimana, jelas yang lain? Habibur Rahman gimana? Faujan? Iya Pak, Jelas tugasnya? jelas tugasnya Pak. Tapi nggak ada perpanjangan waktu gitu Pak. Soalnya belum nyatat data semua keseluruhannya Pak, yang titik 20 sampai 50 belum nyatat Pak. Nah, bagus nih, kan saya nggak bisa melihat kalian waktu yang bisa kalian, itu disampaikan aja ya. Boleh sampai hari Selasa ya, Selasa tanggal jam 23.59 ya. Selasa atau Senin? Fauzan gimana? Sepertinya hari Selasa Pak. Selasa Ya, aja. Selasa, Pak. jelas ya Fauzan, Rama semua? Melisa? Jelas Pak, insya Allah. Oke ya, mungkin itu ya. Boleh kuliah hari ini ya. Kalian bisa langsung, ini praktikum ya seharusnya ya. Tadi ada video pembelajaran praktikum mengenai sensor thermal ya. Digital thermometer menggunakan sensor termokopel ya, dibandingkan kalian menghitung korelasi ya. Ini termasuk bagian dari karakteristik sensor ya. Digital thermometer di dalamnya dia menggunakan sensor thermal berupa termokopel. Itu jelaskan aja yang efek listrik ya. Nah, menggunakan termokopel, prinsip kerjanya efek listrik. Terjelaskan juga efek Seebeck, efek Thomson. Lebih detail, lebih bagus ya. Benar juga ya kalau sampai jam 11 kalian waktunya nggak cukup. Sampai hari Selasa. Baik, mungkin itu ya. Masih ada pertanyaan? Cukup, Faujan? Cukup ini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, siapa? Saya Dwi Suleminta. Ini videonya di YouTube nggak ada, Pak, karena di Kudagang susah muternya, Pak. Oh gitu. Iya. Di mana enaknya ya? Saya kirim di ini ya. Kalau lewat WA bisa, saya kirim di masing-masing tim kelompok ini praktikum ya. Sama di siapa? Di Paujan. Saya kirim 3, tadi disebar masing-masing ya. Baik, Pak. Via WA. Atau nanti saya minta emailnya, emailnya Paujan, atau Paujan yang sebar. Ya, mungkin itu ya. Masih ada pertanyaan? Paujan cukup? Berarti ini ditambah korelasi ya Pak, yang dari soal sebelumnya Pak. Ya, betul. Ya, mungkin itu ya. Paujan gimana yang lain? Paujan cukup? Ya, Pak. Cukup Sudah. ya? Sudah jelas ya tugasnya juga. Ya, mungkin itu ya. Ada lagi.
Terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Mohon izin saya.